Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka mathlubi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasuluh. Mari kita awali taklim kita dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan hawa yang panas ini terasa sejuk di hati. Yang sedang ngantuk bangun. Dan terlebih khusus hidayah Allah tercurah pada kajian ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Pertama, walaupun telat banget, minal aizin wal faizin. Terima kasih, parcelnya lucu sekali. Sangat bersuka cita ya, bukan materinya tapi perhatiannya ya. Saya sudah di Jawa Timur waktu itu. Baik, saya janji tentang cahaya Ramadan ya. Jadi ini agak unik nih, bukan unik sih. Cahaya Ramadan. Kenapa kita bahas? Kenapa kita bahas? Bulannya boleh lewat, Ramadannya harus dalam jiwa, gitu ya. Kalau umroh, yel-yelnya Baitullah selalu di hati. Jadi kapanpun Baitullah ada di hati. Jadi Bait Allah, karena Baitullah itu atasnya adalah arasy Allah. Jadi Allahnya ada di hati ya. Nah, mengapa saya selalu kalau sudah pasca Ramadan itu materinya ini? Karena mengingatkan, kadang kitanya sendiri setelah libur panjang gitu ya, udah heboh banget deh kalau udah menjelang lebaran ya. Apalagi yang mudik kayak saya begini kan. Masya Allah. Pokoknya kalau udah lebaran itu adalah waktunya nastar, waktunya kue keju ya nggak, di mana-mana kue salju lah ya. Waduh heboh sekali deh, kayaknya tuh terigu berton-ton, ampun ya. Kemudian yang pulang heboh juga segala macam. Nah, dari kehebohan itu semuanya, saya sangat terharu ya, dari berbagai lapisan hikmah Ramadan itu ada salah satu yang sangat tersentuh oleh saya, bahwa ketika di bulan Ramadan itu ikan-ikan itu memohon ampun pada Allah untuk diampunkan dosa manusia. Tuh. Jadi ketika tahu saya baca itu, jadi saya sering ke kolam ikan. Jadi ketika ikan itu kan gitu ya, ikan itu ya, dia sedang bertasbih memohon ampun untuk kita. Jadi Ramadan itu selain Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya ya, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dinaikkan, Quran satu huruf berkali lipat, seluruh dosa kita ditunggu maghribnya sama Allah, diminta malaikat Ridwan menyiapkan makanan walaupun di pandangan kita hanya es blewah gitu ya, hanya kolak pisang, itu sebetulnya anugerah ya. Lihat, kalau nggak ada Ramadan nggak ada spirit untuk begitu, ya kan? Belewah aja hilang ya, nggak ada di pasaran. Seolah-olah Timun Suri tahu hanya untuk konsumsi Ramadan gitu ya. Jadi ada dalam literatur disebutkan bahwa wahai Ridwan, Nabi ya, wahai Ridwan, mohon siapkan makanan untuk hambaku. Mereka telah berjalan yang begitu jauh. Jadi Allah menghitung dari mulai imsak sampai kepada buka puasa itu adalah perjalanan yang bermil-mil, ya, dengan panas teriknya. Dan Allah sangat salut kepada hambanya yang dia lapar untuk Allah,
yang dia haus untuk Allah. Mau berbicara pun dia tahan untuk Allah di bulan Ramadan itu. Sehingga kata Allah, hai Ridwan, tolong siapkan makanan untuk buka mereka, karena aku akan menyambut mereka dengan segala anugerah seorang yang berpuasa. Subhanallah ya. Nah, jadi dari itu semuanya, kadang setelah Ramadan lewat, kita back to basic, back to nature, kembali lagi kepada alam sebelum Ramadan. Benar nggak? Setuju nggak? Ya kan? Nah, contoh gini, waktu Ramadan kayaknya sholat kita tuh rasanya tuh pol banget deh. Namanya kalau di masjid ada sunat tahiyatul masjid, sunat wudhu, apalagi qobla, ba'da, itu full banget. Benar nggak? Tapi setelah Ramadan turun nggak? Turun nggak? Turun. Spirit khatam Quran bisa seminggu. Kholakohnya seperti itu. Tapi setelah Ramadan turun. Sedekah. Ini yang ketawa gue banget deh. Sama Maya ngomong soalnya. Turun sekali gitu ya, turun sekali. Nah ini yang membuat kita, hapunten ya, yang membuat kita keimanan, ketakwaan, sinar rohaninya tidak naik bersama dengan usia bertambah. Usia itu bertambah apa berkurang? Jatahnya berkurang, jumlahnya bertambah. Ya kan? Jatah hidupnya berkurang, tapi dia dalam bertambah. Kalau bertambah itu ingin berkurang atau ingin bertambah? Kalau bertambah sesuatu itu ingin berkurang atau bertambah? Bertambah dimanapun, ya nggak? Kecuali makan juga tambah. Yang berkurang apa? Yang berkurang ingin berkurang apa? Badan. Apalagi? Hutang. Di mana-mana hutang bertambah berkurang. Iya, nggak kepikir ya, saking banyak ya soalnya. Utang janji, ya, gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang wafatnya tidak ingin dalam derajat yang paling tinggi? Semua ingin paling tinggi, tetapi sensitiveness untuk kita menjaga paling tinggi itu kadang menjadi gradasi, menjadi yang lebih bahaya lagi, menjadi terlupakan. Kenapa? Kenapa menjadi gradasi dan terlupakan? Pada keinginannya pengen derajat bila perlu di bawah sidrat muntaha. Kenapa? Kenapa gradasi? Kenapa lupa? Apalagi berkurang dan lupa? Apa? Penyebabnya apa? Ada lagi? Apa? Karena yang difikir adalah keinginannya derajat tinggi, tetapi hariannya pemenuhan dunia. Gelisah mana rakaat sholat hilang daripada uang hilang? Uang. Benar ya? 100. Itu pemenuhan. Padahal sebetulnya yang harus sangat gelisah adalah rakaat hilang. Rakaat mah nggak mungkin hilang, benar nggak? Tetap 4 rakaat. Tapi di mata Allah keterima nggak 4 rakaat itu? Ini yang harus nangis darah. 2 rakaat subuh keterima nggak? Lengkap sama Allah. 2 rakaat loh. Keterima nggak? Belum tentu. Kadang suka lupa. Tadi tuh niat ini sunnah apa sudah wajib ya? Bukan ngantuknya, lagi keburu pengen ke kantor, lagi mikirin mobil apa, busway apa gitu. Yang udah nikah mikirin anak, mikirin suami pakai baju apa, yang kitanya juga pakai baju apa, ada rapat apa, telat apa enggak. Sekarang itu namanya macet. Udah nightmare duluan. Ya enggak? Jadi terkontaminasi.
Nah, keprihatinan si 2 rakaat ini, keprihatinan 4 rakaat yang lain itu tidak pernah jauh prihatin dibanding keduniaan. Setuju? Ini yang membuat derajat kita nggak naik. Ini yang membuat kita si pesolat ini nggak bahagia. Masih aja wajah bete gitu. Ini yang membuat kita yang membaca Al-Quran itu nggak merasa kaya. Padahal ya Allah, ketika wafat nanti urusan dunia ditinggal. Bener nggak? Yang kita bawa pulang apa? Amalan yang ada di badan. Itu. Mengapa saya harus menyampaikan cahaya Ramadan ini? Karena setiap Ramadan, setiap orang akan mengalami apa? Idul Fitri. Apa artinya? Kembali suci. Dosa tidak dosa, keren tidak keren, suci. Pertanyaannya, sang suci ini, walaupun Ikhwan dan Akhwat, Ikhwan juga tetap mau suci, bukan suca. Tetap, suci kayaknya itu perempuan aja. Suca, saleh, saleha. Kalau suci, suci, nggak pakai suca. Ya, ini Masya Allah, kata suci ini luar biasa. Pertanyaannya, merasakah, ini berapa Hijriah kemarin? 1433 Hijriah. Kemana? Ada? Punten, nggak apa-apa, that's okay. Lihat, 1422, salah, 33 ya? 1432 sama 1433 naik apa turun? Naik. Sucinya bertambah nggak? Ya udah lemes deh kalau bilang harus ya. Kata harusnya itu sudah menunjukkan tidak. Really? Di sini kelihatan bahwa kita menyia-nyiakan apa yang diberikan Allah. Saya bertanya, minta surga nggak sama Allah? Hanya minta kan? Gak akan bisa kalau nggak ngewujud, benar nggak? Jadi ketika ini 32 naik ke 33, jadi harusnya saya nulisnya di sini ya. Jadi ketika naik ke 33, lapis suci ini naik, benar nggak? Gitu kan? Nah, pertanyaannya, derajat kita di sini Idul Fitri, mewakilikah kita naik tangga ini? Ngaca. Lebih ekstrim lagi saya akan ajarin. Berapa derajat kita di hadapan Allah? Puncaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Sidrat Muntaha. Kita nggak GR dekat situ, di bawah juga bawah banget. Starting. Mau nggak mau di sini ya. Kalau ada di bawah saya tulis paling bawah nih. Nih start. Seumur hidup kita ini sampai hari ini berapa kali difitrikan Allah? Hitung cepat. Kalau nggak cepat saya pulang nih. Rumusnya usia, umur dikurang balik. Taruh dikurang 12 tahun ya. Betul? Karena di bawah itu kan kita kan puasa kan di apa? Diupah sama orang tua. Kalau sampai buka nanti mama kasih 50. Pinter anak mama. Nih, nggak boleh dipegang, masukkan seleng. Gitu.
Iya. Saya punya temen tuh dari TK dia nabung. Jadi ketika haji, dia lulus mahasiswa haji, uangnya dari kenceng lebaran. Teteh, kami berdua ini dari tabungan loh, dari kecil. Karena tiap puasa kami diupahin gitu. Ya, jadi contoh, misalnya Bunda 50 usianya, dikurangin balik 12, 38. Berarti Bunda sudah 38 kali difitrikan Allah. Hitung masing-masing. Bagi nenek punya putra berapa? Bagi seorang ibu juga ayah ketika melahirkan anak, orang tua posisinya sama sucinya seperti bayi yang baru dilahirkan. Mulai deh, planning punya anak 9. Ibu saya 9 soalnya. Jadi ibu saya tuh disucikannya, belum umrohnya, belum hajinya. Dan pahala istri menemani tidur dengan ikhlas suaminya, padahal sih alami aja ya nggak? Itu sama dengan bayi suci juga. Bayangin, padahal tidur mah sama aja, namanya suami istri tidur bareng ya nggak? Tapi dibalik itu ketika dia menggembirakan suaminya, dikasih pahala seperti itu. Jadi berhubungan suami istri yang loving each other aja dikasih gugur dosa sama Allah. Amin, cepat-cepat jodohnya. Oke, dah lupakan dulu perjodohan. Lihat, 38, hitung semuanya. Sok, berapa dapatnya? Umur dikurang 12. Kan balik rata-rata 12 ya? Oke, dapat. Dah ya? Mas Riko juga boleh. Akang juga boleh. Dah. Yang paling senior nenek ya? Nek bukan tua loh, nek senior. Golden age nek. Bilangin tua, enak aja. Kita bisa lebih teenager daripada anak-anak ya nek. Semangatnya nek. Nenek nih paling senior. Berapa nek? Dikurangin 12. Anak berapa nek? 52. Nenek kelas kesuciannya 52. Yang di bawahnya siapa? Bunda paling ya. Siapa lagi? Ada yang lebih senior? Nggak ada ya? Saya 38. Nenek tadi berapa? Oh benar, 52. Siapa di bawah 38? Riko, berapa mbak? Udah dikurangin 32. Ada lagi? Yang 32 siapa namanya? Siapa? Yeni. Masih 22. Oh, lu di bawah, Sebentar ya. Ini sampelnya aja ya. 22. Mas, sorry mas siapa? Ical. Bang Ical. 29 siapa? Rini. Oke, sampelnya ini aja dulu. Bang Ical, Rini, Mbak Yeni, Ningrum, Nenek. Lihat. Kalau profesor ngabisin waktu berapa lama? SD berapa lama? 3. SMA? S1? 4. S2? 2 tahun. S3? 2 lah ya. Udah di prof ya. Tahun. 9, 12, 16, 21 tahun. Baik. Kalau profesor tuh 21 tahun, Bang. Jadi perhitungan usia profesor itu sama difitrikan kita udah di atas profesor. Setahun. Kalau kita ngomong profesor, berhadapan sama profesor, apa yang terasa? Ilmunya, betul. Ketika berhadapan sama dokter, apa yang terasa? Analisis medisnya. Ketika kita berhadapan dengan sarjana finance,
Apa yang kerasa? Ngitung melulu. Ya. Ketika kita berhadapan dengan psikolog, apa yang berasa? Nasihatnya yang selalu dalam bernuansa jiwa-jiwa. Ya, mohon maaf ya. Kalau kita berhadapan dengan apa dan apa, selalu dengan apa yang identik. Betul. Sekarang Bang Ical di tangga 22 kesucian, karena setiap Idul Fitri suci, benar. Mbak Rini 29, Mbak Yeni 32, Bunda 38, Nenek 52 dan sebagainya, dan kita semuanya. Pertanyaannya, Bang Ical, di kelas 22 ini terasa nggak bahwa kita sudah dalam derajat tangga 22 kali kesucian? Realitanya di bawah. Mbak Rini kelas 29, berasa nggak bahwa kita tuh bias mewakili derajatnya kelas 29 kesucian? Mbak Yeni, aku, waduh, tiap Isya aja berjuang sama setan. Ngajak istirahat dulu, Rik. Kamu capek, rehat dulu. Isya nanti gak konsentrasi loh. Kadang menang, kadang kalah. Tahajud tiap malam, Bang Ical. Alarm, Bang, sampai 3 kali remove-nya. Mani gaya, enggak, 1 handphone. Sanes, jam 1 niat, alarm dipindahin lagi, ganti lagi set alarmnya, pindahin lagi ke jam 2. Pindah ke setengah 3, akhirnya ayah as-salatu khairum minan naum. Itu berjuangnya luar biasa. Ya, pertanda ada yang senasib. Ngangguk soalnya di pihak sini, Bang. Begini-begini, senasib sama saya. Nek, berasa Nek, udah di tingkat 52 Nek, 2 kali profesor Nek. Masih berjuang hati ya Nek. Tuh, lihat. Jadi sesungguhnya adalah ketika Ramadan demi Ramadan itu, bahwa Allah itu menyiapkan kita meroket ke atas, benar gak? Salah gak? Ini Allah kasih. Tapi mengapa kita nggak sadar bahwa kita diroketin Allah? Setuju? Jadi faktor utama kecolongannya adalah pemenuhan dunia yang mengcover semua. Tuntutan dunia yang menutup semua. Setuju? Walaupun kerja wajib, karir wajib, tetapi hati jangan sampai tertutup, sehingga sensitifnya yang tidak menjaga sholat hilang, walaupun dia sholat, rakaatnya nggak kejiwain, wudhunya nggak kejiwain, baca Qurannya nggak kejiwain, zikirnya nggak kejiwain, jadilah dia, punten nih, untuk kaum ikhwan pakai peci, pakai jenggot, untuk kita baju muslim, tapi hatinya nggak happy. Kenapa? Karena ada pemenuhan dunia yang belum terpenuhi. Padahal bukankah daun jatuh seizin Allah? Bukankah semua kehidupan ini adalah memang ikhtiar kita maksimal, akhirnya kan sajian Allah. Benar nggak? Saya mah tertakdir ini ngomong di sini, maunya mah duduk manis. Enak duduk kan? Nyender. Padahal kita yang ngasih 2 jam nggak nyender-nyender. Gitu. Tapi tertakdir. Gitu. Sehingga mencarilah bagaimana maksimal yang ditakdirkan. Gitu lah. Dapat poinnya. Jadi Allah tuh kasih meroket. Ketemu lagi di Ramadan. Doanya sih keren kalau di BlackBerry. Mudah-mudahan bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Keren, Bang.
Mudah-mudahan, terus mudah-mudahan. Pas dapatnya, alhamdulillah ya Allah, kau pertemukan lagi dalam Ramadan ini. Gitu. Tapi setelah itu, gonwet doen, betek deui, gitu loh. Betek again. Padahal 30 hari, 3 kali 24 jam, itu diasah oleh Allah. Benar gak? Jadi harus ada momentum yang ngejaga, jangan ini turun. Kalau turun, jangan ketawa. Lucu ya Bang ya. Kemarin tuh pengajian di Teknikum tuh, hitung-hitungan profesor, lucu deh. Aku udah kelas 38, belum juga bisa khusuk, lucu ya. Emang begitu sih. Ketawa. Harusnya tuh, aduh bener-bener deh, udah gak ketawa itu. Ini ancaman sebenarnya, bener gak? Bisa jadi wafatnya adalah wafat usia kakek nenek, tetapi agama kita kelas TK, kan sedih. Tapi itu gak prihatin. Yang diperhatinkan apa? Pemenuhan dunia. Jalan aja ke Allah, nanti Allah yang kasih jalan. Yang penting ikhtiar. Faham kesalahan, faham apa yang harus dilakukan, setelah itu jalan. Dan ini jalan salah satunya ketika pasca Ramadan ini adalah teruskan itu sahur berbentuk tahajud. Teruskan itu khatam Quran. Kalau turun minta sama Allah, Rob, boleh gak nuansa Ramadan ada di hatiku sepanjang hayat ini? Itu. Terus aja walaupun gak dapat. Minta, ini gak minta. Lu juga begitu, sama dong sama gue. Pokoknya kalau udah Ramadan selesai dah. Gitu. Harus dicari kekurangan itu, jangan diteruskan. Walaupun sedikit gak apa-apa, berjalan dengan sedikit. Kayak sunnah, aduh kenapa harus nunggu Ramadan? Ini harus lengkap juga, kalau enggak berjuang lagi. Ini yang Al-Rasul bilang, bahwa jihad ini melebihi perang Badar. Benar gak? Remove alarm itu kan perang Badar itu. Sudah saum Ramadan lewat, jangan ditinggal saum sunnah. Kalau nggak bisa Daud, Senin Kemis. Karena saum itu adalah waktu yang terdekat, suasana yang terdekat dengan Allah setelah sholat. Benar nggak? Waktu terdekat awal itu adalah ketika sholat, karena kita dipanggil Allah dan menghadap. Itu loh. Yang kedua, puasa, karena puasa kan nggak 5 waktu, benar nggak? Minimal Senin Kemis. Karena orang lapar itu adalah dekat dengan Allah. Kenapa? Tadi dia berkorban. Saya sebenarnya pengen banget tuh minum Pocari Sweat yang ada di sini nih. Bang Ica bawain aku rujak lagi sama jus, ya kan? Tapi aku bilang, duhai Allah sabarin aku. Nanti jusnya Bang Ical akan menjadi yang sesuatu yang mewah di maghrib nanti. Jadi terus aja padahal pengen. Ya enggak? Namanya puasa sunnah itu. Jam 7 pagi aja udah gangguan. Ada yang buat cappuccino. Ada yang teh anget. Gitu ya. Masya Allah. Ya, nah. Mbakku sekalian, abang-abangku sekalian, Allah itu ingin menaikkan derajat tuh setiap saat. Wabil khusus kita pasca Ramadan tuh full. Jadi ketika turun, itu yang kita harus perjuangkan. Bagaimana cahaya ini tidak pudar, walaupun mungkin pudar, gitu lah. Kan ya? Kan kalau spirit di Ramadan tuh luar biasa ya nggak? Ketika 11 bulan yang berikut pudar, bukan nggak apa-apa. Ya sudah sunatullahnya begitu, tetapi hatinya yang harus berjuang untuk mempertahankan cahaya ini. Setuju? Dapat poinnya. Ketika kita tidak jihad, kehilangan kesempatan. Dapat poinnya? Jadi kalau istri habis melahirkan ngomel, sayang, padahal dia sedang dalam posisi sesuci bayinya.
Jadi kalau kita habis fitri turun, sayang. Yang harusnya GR aja. Aku ini lebih syalih dari kemarin. Jadi kalau sesuatunya turun, aku harus minta sama Allah, ampun sama Allah, gitu. Ya hidup ini akan terus berjuang sampai wafat. Setan aja berjuang ke kita. Jadi kalau kita nggak ke malaikat, ke Allah, berjuang susah, bener nggak? Itu. Setuju? Nah jadi bagaimana sekarang menyikapinya? Kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu supaya tidak turun, walaupun turun, bener nggak? Jadi password pertamanya adalah nih passwordnya ya. Jadi nggak hanya handphone aja punya password, email punya password ya nggak? Passwordnya adalah kata waspada, bukan program SCTI loh. Waspada. Apa yang diwaspadain? Apa yang diwaspadain? Ketika sesuatu yang sudah naik dia turun, ya nggak? Waspada. Ketika kita tidak istiqomah, nangis sama Allah. Berjuang nggak setelah subuh itu kita wiridnya ngantuk? Berjuang nggak pengamalan al-masuratnya? Itu. Berjuang, harus berjuang walaupun ngaji dalam tidur. Iya, gini Bang Isyal. Kan kita baru 2 ayat nih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk banget Bang. Tapi karena istiqomah misalnya, target saya harus ngaji setengah jam. Kalau belum setengah jam, biarin dia dalam tidur. Kalau kita move, setan bertepuk. Menang euy, gitu. Kan gangguan ngantuk nih. Cal, tidurlah Cal, nanti kan kamu kerja, gitu. Ning, tidurlah, kan kamu mau ceramah. Ayah weh. Shadaqallahul azim, baru 2 ayat tapi doanya 1 Quran. Allahumarhamna bil Quran. Sepanjang malam dan siang hari, fa'atrofan nahar. Modal 2 ayat. Selesai? Saya mau move ke tempat tidur karena tahu nih capek mungkin. BlackBerry nguing. Pertanda ada yang masuk. Dilihat. Itu responnya lebih 1 jam. Lihat kan setan. Nggak ngantuk. Masalah. Tuh. Itu setan dahsyat. Cuman kita nggak berasa. Aduh, gue tadi mau nggak wirid ngantuk. Itu banget subhanallah. Jadi minta sama Allah, waspada, apapun yang turun, benar nggak? Apapun niat kita ingin naik ke Allah tidak capai, waspada aja. Itu yang disebut jihad. Jihad kita sekarang itu adalah, salah satunya adalah jihad untuk ibadah. Itu setan nggak berhenti itu untuk nurunin. Tapi luar biasa subhanallah, kalau bisa lewatin ngantuk tadi sampai nunggu setengah jam walaupun gak kualitas, tapi kita bertahan, itu sebuah kemenangan. Itu, ya, itu sebuah kemenangan. Oke, apapun yang ada, istiqomah baca Qur'annya, ya kan? Kemudian istiqomahnya, sholat sunnahnya, istiqomahnya sholat tepat waktu, ya kan? Istiqomahnya apa lagi? Sodakoh, istiqomahnya ada apa lagi? Pengajian juga begini juga luar biasa perjuangannya, benar nggak? Panas lagi, nggak mau menyebut panas, ngeri. Soalnya belum tentu nanti dapat surga. Kok panas gini ya Allah? Mudah-mudahan Engkau akan berikan yang lebih sejuk lagi nanti, gitu. Jadi harus kalau sesuatu yang tidak enak, doanya harus sebaliknya. Jadi nggak berasa. Jadi aku bilang, panas terus dari tadi. Gitu ya. Itu rumus tidak enak. Oke, waspada. Jadi segala sesuatu yang tidak memihak Allah, waspada. Di sini kita akan menemukan
Subhanallah, Allah meminta kita sholat 5 waktu. Gitu. Ya. Jadi kapanpun di 5 waktu itu ngadu sama Allah. Rob, aku kalah. Maafin aku Allah. Aisyah kan harusnya tepat waktu, tapi aku malah ngebela tidur. Oh Allah, aku kalah lagi. Tolong Allah, gak mampu aku ngadepin setan itu. Dia datang setiap Isya, ya Allah, selalu meminta aku untuk tidak di awal waktu. Apalagi gangguan kita masing-masing punya sendiri. Bener gak? Itu lawan dan minta sama Allah. Lihat, nanti Allah kasih. Tapi jangan pernah berhitung ke Allah. Udah tahajud, udah puasa, udah gini, kok gak wujud apa yang aku mau? Gak usah diminta sama Allah. Allah faham kapan ngasihnya. Bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti di yaumil akhir. Ada sejarah menyebutkan, ketika si fulan wafat, Allah tanya, kamu waktu di dunia pernah berdoa gak? Iya Allah. Aku wujudkan gak? Enggak Allah. Nih sekarang, ketika kau butuhkan di yaumil akhir, aku tambahkan di timbangan kananmu, karena memang aku tahan untuk engkau berdatang ke tempat ini. Jadi itu kalau gak terijabah bukan Allah gak ngasih. Allah ingin menempatkan kita di situ. Lalu gimana dong doanya? Kok masih hidup sampai sekarang? Gak meninggal kan? Gak menderita kayak apa kan, walaupun doa belum terwujud. Benar gak? Karena kita wujudnya, kau udah ingin merah, merah yang kau wujud. Karena menurut Allah, untuk kamu tidak harus merah sekarang. Aku kasih hijau. Karena kita fokusnya merah, gak kelihatan Allah kasih hijau. Buktinya masih ada. Benar gak? Nggak besat besut gitu, atau besat besut, nggak menderita yang sampai kesilet-silet abis gitu, enggak, masih ada, masih senyum, minimal masih punya baju lebih daripada 2 ya, benar, salah ya, iya, masih bisa pakai kerudung mode begitu, lihat, jadi kalau dia turun, waspada. Kata waspada itu, nah, kontrolnya apa? Bagaimana tahu waspada? Kontrolnya apa? Kontrolnya apa? Ayo, kontrolnya apa? Pak Ical, kontrolnya apa? Betul, ada yang lebih tepat. Apa kontrolnya? Ada yang kurang tepat. Ada yang lebih tepat. Kontrolnya apa? Kontrolnya adalah kolbu, hati, sanubari, basyiroh, nurani. Kalau rumusnya Imam Al-Ghazali, segumpal daging ada di dalamnya. Tapi ketika dioperasi gak ketemu, Bang. Jadi dia feel saraf yang tidak terlihat. Namanya kolbu, kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit, ya. Sanubari, hati nurani, nur aini, mata hati. Di dalam itu dia tidak akan pernah mati rasa, dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah berubah-ubah, dan dia tidak kenal kompromi. Buat dia adalah hanya lurus pada Allah. Sampel. Bang Ical pernah bohong gak, Bang? Pernah. Hati abang seneng gak kalau bohong? Gak seneng, itu nuraninya. Paham? Jadi ketika ada tidak jujur, sehingga ada bahasa, bicaralah sesuai dengan hati nuranimu. Bicaralah dengan suara hatimu. Itu adalah yang disebutkan pribadi hati. Dia keren deh. Ih, kamu cantik sekali. Padahal dalam hati, Nora tahu. Suka begitu? Maaf lahir batin ya. 0-0 loh. Pas sampai tadi, lu tahu gak masih itu? Gue sampai gemeter tau gak sama nama dia. Gue gak bisa melupain sakitnya sama gue. Tapi ya namanya juga suruh islah, ya gue islah deh. Apa
apa yang dikatakan oleh nurani bisa jadi tidak sinkron dengan lisan. Tapi kalau dia ingin menjaga hatinya tidak tercederai, dia berusaha apa yang ada di luar, apa yang ada di dalam. Walaupun once dia akan bicara lain, tetapi masih dalam menuju positif. Sehingga kontrolnya adalah hati. Bukan cinta nih ya, hati. Jadi waspada ketika turun, hati bilang, kamu turun itu ayo dong berjuang, gitu. Radar ini terus menerus mengingatkan, seolah-olah kita nyetirnya lewat daripada kecepatan 100 kilo. Kalau ada mobil udah mulai wing 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 gitu. Ini hidup. Jadi kontrolnya ke sini. Saya kalau lagi belanja, mau bukan nawar, lagi milih, ada 3 yang mau saya pilih, lama banget, yang ini bagus, yang itu bagus, tapi cuma harus boleh pilih 1. Itu kesel banget tuh kalau nggak putus-putus. Buang waktu bang. Saya bilang, Rob, tentukan, tanya sama nurani. Gitu. Kalau enggak, keputusan kita bakal hawa nafsu. Keputusan kita belum tentu betul. Menurut kita perlu, kalau hawa nafsunya perlu, tapi nanti cuma sesaat. Tapi kalau nurani faham bagaimana ke Allah. Makanya baiknya kolbu seseorang, dia akan mencerminkan pribadi luarnya. Gitu. Dia mah munafik. Dia cantik loh. Kalau pakai baju mesti pakai ini. Ya loh. Coba lo dalam 2 hari sama dia. Ya. Nggak gitu. Kalau dia berjalan sesuai ini, Masya Allah. Benar nggak? Kita lupa bahwa kontrolnya ini. Ukurannya pemenuhan kan? Ukuran pemenuhan jiwa kan? Lu kenapa sih nggak puas-puas? Ya iyalah, masa gue udah 5 tahun begini-begini aja. Gitu. Tapi kalau dia akan naik lagi, bahasa batinnya, rahasia apa ya? Aku diperjalankan demikian. Aku mah terus aja minta petunjuk Allah dengan ikhtiar. Gitu. Akhirnya nggak tahu gimana. Jadi aja begitu. Itu perjalanan. Kan kalau dalam grafik kematian tuh gini bang. Ini wafat. Ya enggak? Ini wafat. Ini akhirat. Ini dunia. Mau jadi apa kita nanti? Bukan keinginan loh. Ini jadi anak. Ini jadi istri. Ini jadi ibu. Ini jadi nenek. Ini perjalanan. Benar enggak? Perjalanan ini yang menentukan kita akan nanti ke surga atau kita ke neraka atau kita dicelup dulu. Celup dulu. Ngamur nih surganya, Rik. Digini dulu, udah kata Allah baru dimasukin. Itu juga surganya kelas rendah gitu. Surga itu berlapis. Ada yang seumur hidup lihat sekali Allah, ada yang setiap saat, ada yang seminggu sekali, sesuai dengan amal dunia. Makanya hebatnya tuh ya, udah sholat subuhnya lupa, minta surga nih, hebat nih. 2 ayat langsung minta 1 Quran nih. Sedekah sedikit ya minta surga gitu deh. Karena sedekah itu kan buat payung bang. Jadi ketika matahari di yaumil akhir itu di atas kepala bang, itu keringat manusia itu bisa di mata kaki, bisa ngelelepin dia sesuai dengan bati dunianya. Jadi sedekah itu adalah ibarat yang akan memayungi kepala dia dari matahari di atas kepala. Pilihannya mau doger monyet atau mau golf? Payung doger monyet atau payung golf? Payung golf, sedekahnya berapa?
Sedekahnya receh ya pasti, udah gitu payungnya payung doger monyet yang udah robek lagi, Rik. Bayangin. Nggak bisa ketukar sedekah dengan ikhlas uang yang paling bagus dengan asal receh. Sedekah itu bukan membantu. Sedekah itu adalah persiapan kita di sini. Itu yang kecolongan. Lo irit deh sama sedekah. Uang sisanya lo ada di rekening bank lo wafat tinggal. Beneran, bukan ancaman. Ini kesadaran, waspada, kolbu. Makanya cerdas Abu Bakar Siddiq. 100%. Dia gak mau bersisa dunianya. Kok gitu? Dia melirik ini, bukan melirik ini. Mau jadi Abu Bakar? 2,5% aja layanan jemput. Zakat pakai layanan jemput bagi cal. Saking persaingan. Lah mau ke surga sopo kok jemput? Halo, saya Ningrum, bisa ambil zakat di rumah saya? Cih. Ya mau ke surga siapa yang jemput siapa? Harusnya kita yang datang ke rumah zakat. Makasih ya, udah mau nyebarin uang zakat saya. Saya nggak bisa mampu kemana yang harus terima yang wajibnya. Ini lebihannya ya buat kalian. Gitu. Orang pengasuh zakat tuh mending kekumpulnya banyak. Hanya 12% dibagi bareng-bareng lagi. Susu anak nggak ngerti itu kalau nggak karunia Allah, ya nggak? Ya bang, ambil zakat bang, udah bang. Senasib kita. Paham perjalanan susu di lembaga zakat. Jadi di sini nih, perjalanan ini bisa ditahan nggak? Hari bisa ditahan nggak? Nggak bisa. Jadi kalau di sini tidak quality, jangan mimpi bahwa di sini akan quality. Bahasa kasarnya, lo bete deh terus, nggak akan dapat di sini. Lo bete sini, bete juga. Equal bang. Agama itu sesuai tanaman kita kok. Bukan sekedar doa. Doa terus aja, sholat enggak. Ya. Jihad. Teruskan dengan doa. Ngono. Doa aja. Bete terus. Oke. Cepet banget waktunya. Password. Kontrol. Lalu sekarang bagaimana untuk memperolehnya? Memperolehnya agar walaupun wujudnya turun tapi hatinya naik. Keren ya? Paham gak maksudnya? Walaupun sholat sunnahnya turun tetapi jihadnya tinggi. Gitu loh. Oke? Kapan akan sampai titik doa itu? Terus aja. Lama-kelamaan Allah kasih. Biasanya kalau udah sering menjerit, Allah kasih itu tanpa terasa. Udah bisa nih sekarang melawan ngantuk setelah subuh gitu. Alhamdulillah, bisa. Tapi ntar seminggu lagi balik lagi. Tapi emang itu setan. Dia kasih dulu, dia datang lagi. Masya Allah tuh. Sehingga passwordnya waspada, kontrolnya hati, sanubari, basyiroh, nurani, ya gak? Lalu how to get? Bagaimana bisa memperolehnya? Yaitu caranya ya, saya kasih lambang Q supaya ingat. Apa itu Q? Quality. Dia harus kualitas di dalam ibadahnya. Jadi abangku, kakakku, adik-adik sekalian, jangan pernah mimpi akan berkualitas dan bisa sensitif waspada, sensitif nurani, kalau di ibadah kita nggak kualitas. Yang pertama, yang utama kualitasnya apa? Apa? Sholat 5 waktu kita. Kalau sholat 5 waktu kita tidak membuat kualitasnya, tidak akan dapat izzatinya. Padahal 5 waktu itu sengaja Allah berikan untuk mengasahnya. Bayangkan menghadap Allah 5 kali sehari, menyebut yang maha akbarnya minimal 1 rakaat 6 kali, benar nggak? Minimal 12 kali menyebut Allah yang maha akbar,
bersyahadat di dalamnya. Kalau seorang pesolat 5 waktu tidak menghasilkan sesuatu yang quality di dalam dirinya, something wrong dalam sholatnya. Kalau sampai hari ini tangan kita masih ngerumpi lewat BlackBerry, pertanda wudunya tidak membersihkan batin tangannya. Kalau kita tidak bersabar, berarti kita sholatnya tidak berjihad pada Allah untuk meminta apa-apa yang dirasakan di dalam sholat itu. Itu aja ukurannya. Itu baru sholat. Ya. Saya deketin ya. Malam udah kasapuhan. Nggak ada yang senior. Caranya, yang pertama adalah ibadah apa? Ibadah apa? Ibadah sholat kita. Bagi siapa belum yang mengedap awal waktu, berjuang terus. Bagi siapa yang belum menjiwai wudu, pelajari wudunya. Bagi siapa yang belum merasakan keindahan azan, pelajari fadilah azan. Bagi siapa yang belum merasakan ini wajah tuh menghadap Allah, pelajari filosofi sholat. Bagi siapa yang belum bisa merasakan gerakan dan bacaan dan penjiwaan sujud, harus belajar esensi sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah berihram pada Allah, kabiratul ihram. Sesungguhnya 5 menit pada dengan Allah itu adalah yang menjadi power menit berikutnya. 50 menit sholat sehari, dia menyinari 23 10 menit setiap harinya. Keren gak? 20 modal 50 menit. Ya. Bang Ical doa 50 menit untuk sehari, benar? Disinilah kita meminta ampun, disinilah kita minta harapan, disinilah kita ngadu, curcol, apalagi semuanya untuk kemaslahatan 23 jam. Dahsyat gak? Di mana ada bisa begini kalau bukan punya Allah? Ijabah pula. Nggak ada yang bisa mengijabah Allah. Dokter aja lewat. Buktinya orang minum obat umroh aja jebol. Ya, orang umroh bang, minum penahan mens juga. Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa jaga kesehatan? Baru dikasih flu aja udah acim-acim. Acim. Terus aja begitu. Apalagi nonton konser. Acim orang. Ya. Riko lagi mau siaran. Hacim. Gimana mau ngomong? Kita lagi MC. Hacim. Alah. Mudah bagi Allah ya. Mudah bagi Allah menyembuhkan, mudah bagi Allah untuk memberikan. Oh, sombong kita dikasih itu sama Allah, selesai. Ada saya punya teman, bang, usahanya sukses banget. Itu setiap deal ratusan sampai eman. Mobil aja nggak perlu punya 4. Pembelanjaan sehari bisa 2 juta. Dia bilang, wah cara gini gue nggak bisa miskin lah. Apa yang terjadi? Balik bang. Sampai akhirnya posisi dalam terhutang. Gampang bagi Allah balik. Jadi luar biasa quality in sholat. Ya kan? Selanjutnya kualitas dalam berzikir, karena zikir itu yang akan membersihkan. Kalau kalbu kita tertutup, dia akan bersihkan. Zikir itu akan menjadi penguat kita menghadapi keresahan. Zikir itu akan membuat kita menjadi bersih daripada sakwa sangka. Zikir itu akan menguatkan kita bahwa Allah itu ada. Karena zikir semuanya adalah bermuara memuji Allah. Ya, zikir kita. Selanjutnya apa? Al-Quran kita,
Quran suci kita, QS kita. Selanjutnya apa? Amal sunnah kita. Amal sunnah jangan ya, segala macam jangan ditinggal. Oke? Tes amal sunnah. Amal sunnah. Amal sunnah kita jangan ditinggal. Teruskan. Yang kelima, amal sunnah itu termasuk sedekah, ya. Saum sunnahnya, sedekahnya, menolong orang, memberikan ilmu, ya. Memberikan makanan ke tetangga. Jangan ditinggal. Karena dia akan menyuburkan kolbunya. Yang kelima, muamalah. Dari ini semua akan menghasilkan kepribadian. Jadi caranya harus quality in salat, quality in zikir, quality in Al-Quran. Karena kalau baca Al-Quran itu, setelah baca, saya minta jangan hanya mengejar khatam. Baca terjemahannya, bila perlu tafsirnya. Bila perlu beli yang sekarang itu, yang fungsinya luar biasa. Namanya, setelah Miracle itu ada Al-Quran Cordoba. Harganya, ya 2 kali nggak beli baju lah. Bukan singlet pasti bang. Abang hemnya berapa harganya bang? Oh bikin, bahannya kan beli. Belinya berapa bahannya bang? 50.000 ada? Nggak sampai, ya 4 kali lah bang. Tapi Quran Cordoba harganya 295.000. Bisa diskon sampai 45.000 sampai 50.000. Tapi kita bisa dapat cakrawala, tafsirnya ada, hadisnya ada, Asmaul Husnanya ada. Jadi stressing di ayat itu apa Asmaul Husna, misalnya Asmaul Husna Iya Kudus diterangkan di sana. Ada terapi Qur'annya, ada terapi Tibun Nabawinya. Masya Allah itu luar biasa yang buatnya. Telaten, setiap lembar berbeda. Nabung 2 kali baju, Bang Ical 4 kali nggak beli bahan. Harus itu supaya bisa quality. Kenapa? Ketika kita membaca Quran dengan tafsir, itu bisa terasa Allah seolah-olah bercerita kepada kita melalui Rasulullah. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu begini, begini, begini. Kisah Yusuf, ya, kisah Nabi Adam, semua kisah Nabi. Kemudian perjalanan kehidupan, bagaimana benih, bagaimana suami istri, bagaimana lalat, bagaimana nyamuk, mengapa air laut asin, diterangin. Katanya air laut asin itu karena menyengaja kalau binatang-binatang pada mati di sana, kalau asin menjadi tidak berbau dan tidak bahaya. Coba kalau di air tawar, bau menjadi bangkai. Tapi bagi siapa yang menginginkan air tawar di sebelahnya, bolongilah tanahnya, air laut itu akan menyeberang menjadi air tawar. Allah. Sehingga ditumbuhkanlah, dihidupilah di sana hewan-hewan yang sesuai dengan air asinnya. Di sini ditumbuhkanlah sesuai dengan makhluk yang sesuai dengan air tawarnya. Ada mujair, ya. Ada ikan. Kenapa lagi bu? Ikan emas, yang di sini ada udang, ada apa, gitu. Lengkap oleh Allah. Kenapa kita dilarang makan babi? Diterangin apa yang terjadi di daging babi itu. Mengapa air susu harus 2 tahun untuk bayinya? Diterangin kalau apa, kolesterol apa yang ada dalam jiwa susu ibu. Dahsyat. Ternyata mengapa kita disebutkan dari tulang sulbi? Mohon maaf ya. Jadi tulang yang tidak akan pernah hancur di kuburan itu adalah tulang sulbi, tulang belakang. Di tulang belakang inilah letak daripada bibit-bibit kaum Ikhwan. Gitu. Ketika bersuami istri, dia keluar dari tulang sulbi itu. Sehingga dari sanalah yang disebut sperma dan berjalan. Dan itu diterangin. Makanya disebut dari tulang rusuk lah dan sebagainya. Ternyata asalnya dari sana.
Jadi sumber daripada aliran daripada sperma yang menjadi induk daripada calon bayi itu yang dipersatukan dengan ovum kaum ibunya. Lengkap, sederhana. Dahsyat? Itu ada di tafsir. Jadi ketika kita membaca tafsir, apa yang muncul? Apa yang muncul? Subhanallah, Allah. Air susu ibu ternyata begitu. Dari semua Quran seumur hidup kita belum tentu bisa faham seluruh Quran itu sampai wafat. Sehingga kata Rasulullah, ilmu kita itu hanya mencelup tangan, kita angkat tetesan yang turun, itulah yang kita ketahui. Walaupun tinta diisi dengan lautan yang terus diisi, dengan pena seluruh pohon dunia, kita tidak akan mampu bisa menulisnya apa yang Allah berikan pada kita semuanya. Mengapa ilmu? Ada fak biologi, ada matematika, ada pertanian. Tidak ada satu tubuh yang bisa semuanya ilmu dunia dalam diri dia. Kedokteran aja macam-macam, ya nggak? Ada ahlinya anestesi, ada ahlinya ginekolog, ada ahli anak, ahli apa lagi? Nggak bisa satu dokter itu semua cabang ilmu dokter. Ilmu umum aja sedikit-sedikit, tapi kamu spesialis khususon. Gitu. Jadi kalau tahu apa-apa, jangan dari mana lo ilmu? Ilmu kita juga berarti segitu. Ya, jadi menghargai orang. Nah, jadi dengan kualitas ini semuanya, insya Allah, ya diberikan sama Allah berbagai hal di dalam Ramadan itu, diteruskan muamalahnya hari-hari sebelum Ramadan, kemudian kita insya Allah walaupun mungkin tidak murni naiknya, ada turunnya, tetapi kita waspadai. Kontrol alarmnya adalah kolbu kita. Bagaimana caranya? Mau tidak mau adalah harus quality. Quality-nya di mana? Quality-nya di mana? Dalam ibadah kita. Sehingga insya Allah hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, asahan kualitas ini akan menghadirkan Rik spidolnya ikut puasa, Rik. Akan menghasilkan apa? Hati yang ada Allah di dalamnya. Keren nggak? Keren nggak? Keren nggak? Kok syok begini sih? Kenapa tangganya di sini ya? Ya? Setuju nggak? Ini semua ada di kita, bener nggak? Ada di kita, bener nggak? Iya. Kita ngerjain, bener nggak? Sholat ngerjain kan? Sholat ngerjain kan? Hanya ngasal. Sayang kan? Sayang. Zikir ngerjain nggak? Ngasal kan? Itu. Apalagi? Quran baca nggak? Ngasal kan? Padahal satu huruf itu 10 rahmat. Bayangin, Bang. Tidak aku turunkan alif lam mim itu dalam satu huruf, tetapi dalam alif lam 30, Bang. Jadi kalau merasakan bahwa apapun yang dikerjakan satu langkah itu Allah berikan semuanya, Masya Allah. Karena tahu satu huruf aja 10 rahmat, wah giroh baca Qurannya tinggi. Nggak apa-apa awalnya ada udang di balik bakwan, ada maksud ambil pahala, nggak masalah. Tapi yang penting lama-kelamaan hatinya yang tercubit, hatinya yang tersentuh, itu pada akhirnya. Biarin sholat hanya depan camar, nggak apa-apa. Yang penting setelah itu kok sejuk ya, itu poinnya. Camar nggak usah ngitung, elah ambil muka. Biarin, dia. Kalau udah ibu gue aja sholat deh, gitu, ya kan? Jadi kalau ini semuanya bayangin zikirnya, Qurannya, amal sunnahnya, muamalahnya. Sampai kapan?
sampai wafat. Kan kita pengen Jannatun Naim. Karena di surga juga berkelas. Di mana-mana berkelas. Tergantung pengorbanan kita untuk Allah. Kenapa saya bilang berkorban? Rasul berkorban nggak? Sangat. Kejamin nggak surganya? Tahu nggak dia? Kenapa dia nggak enjoy? Lu aja gue mau udah di surga, nggak gitu kan? Nggak berhenti, malah lebih parah daripada manusianya. Sahabatnya bisa kaya, raja-raja Persia bisa kaya, tapi Rasul dan para sahabat tidak mengambilnya. Dia mengambil mengabdi pada Allah. Ya, mungkin nggak kalau Rasulullah minta kaya dikasih? Pasti. Tapi saya tidak pernah melihat literatur mereka minta kekayaan. Tapi yang ada kayak Umar di film itu ya, wahai Allah, jangan kau memberikan amanah yang tidak sanggup aku menjalankannya. Jangan kau memberikan kekayaan yang aku tidak bisa memanfaatkannya untukmu. Gitu. Kalau kita sholat aja 5 kali aja minta rezeki nggak aware. Bang Isya, zuhur minta rezeki sama Allah berapa kali? Ada berapa kali? Yang pasti bang, minimum 4 bang. Allahumma warzukni bang. Abang assalamualaikum minta rezeki lagi nggak bang? Abang ingat nggak? Harusnya malu sama Allah. Mintanya gini, Allah minta rezeki, maaf ya Allah ya, ini udah ke-5 kali. Harusnya ngomong gitu bang. Ya gak? Saking apalnya tuh bang, minta rezeki langsung. Malu atuh bang, udah 5 kali. Ya Allah, minta rezeki ya Allah. Maafin ya Allah ya, ini yang ke-5 kali. Saatnya, warzukni ya Allah. Ingat tuh, warzukni ya Allah. Gitu kan? Kata warzukni itu teken banget. Warzukni ya Allah. Rabbi firli warhamni, nggak ada rasa. Ketika zukni warzukni ya Allah, gitu kan? Ibu ya, sesuai kebutuhan. Kalau lagi dosa bang, warhamni ya bang. Kalau lagi penat bang, wahdini ya bang. Sesuai, depend on request. Depend on you need, you stressing. Ya gak? Nah itu saking gak sadarnya bacaan tuh. Ya Allah, murahkan rezeki ya Allah. Padahal udah 5 kali mintanya men. Dahsyat dah. Hah? Jo. Itu. Subuh aja minimal 2. Abang minta lagi setelah assalamualaikum. Udah ketiga tuh bang. Maaf Allah, ini yang ketiga kali kan gak minta maaf juga. Itu. Jo. Kita ini hanya minta menuntut pada Allah, tapi korbannya kecil. Ya gak? Sholat aja cuma 50 menit. Bismillah amin. Taunya assalamualaikum, tadi gue pakai surat apa ya? Cuma 5 menit, itu juga gurung gusuh. Isa tuh kan, aduh males banget, bener gak? Ini bagian senasib nih. Tidur nih. Kan kesel sama Allah, bukan kesel, nyesel sama Allah. Rob, lihat nih Rob, Isa cuma 5 menit aja, kan gampang Allah. Kok aku kalah terus? Bener, 5 menit aja kita gak bisa ngalahin. Dahsyat dah. Bohong itu 24 jam gak ngomongnya? Hah? Enggak, cuma sebentar. Itu ngelawannya susah banget. Ya. Aduh, Masya Allah. Lagi azan. Kita lagi minum kopi luwak nih. Cangkir ditaruh atau dihabisin? Cangkir ditaruh apa dihabisin? Cepat ngaku. Kopinya. Sayang kan? Bagus. Sudah berjuang jujur ya. Itu yang saya bilang. Terus meneruslah baca sejarah tentang jihadnya hati. Ya kak? Terus meneruslah minta asahnya. Agar ketika kita turun, waspada kita semakin sensitif sensor.
sensitive reaction. Itu. Mau kapan jadinya? Nggak usah target. Yang penting exercise-nya, latihnya, gitu. Setuju? Ini yang maksud saya. Bisakah cahaya Ramadan itu menyinari hati kita selamanya? Jawabannya tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena memang sifatnya menurun, nuansanya sudah menurun. Tetapi apakah menurun itu akan kita pelihara? Jawabannya tidak. Kita harus membisahkan nuansanya walaupun tidak wujudnya. See? Kan wujudnya susah, benar nggak? Zulkaidah ada Ramadan, nggak ada. Tetapi nuansanya mampu Ramadan itu diadakan. Walaupun nggak bisa beli es krim, rasa aja es krim. Walls. Ikan itunya gold magnum. Magnum aja sampai kayak begitu iklannya. Lebay. Nggak nyambung. Ya. Tapi begitu, agama tuh feel yang sangat kuat, dia mempengaruhi perilaku. Jadi kita semua ini harus memiliki kata untung itu bukan sama dengan rupiah. Ya. Kita ini belum? Ini bukan gua marah loh. Makasih. Kata untung itu, kata untung itu bukan sama dengan rupiah. Ya. Kalau rupiah ini kan rumah, benar nggak? Mobil apalagi? Tanah dan sebagainya, emas ya. Untung itu di mata Allah bukan ini. Kalau untung itu di mata Allah adalah amal. Mengapa? Ketika amal ini bisa quality di sini, pasti quality di sini, benar nggak? Benar nggak? Tapi quality di dunia hartanya belum tentu ada di sini. Orang miliarder kalau hanya ngasih 1 juta zakatnya nggak ada apa-apanya. Tapi orang miliarder kalau 500 jutanya sekolahin duafa, itu namanya untung. Tapi orang miliarder kalau cuma mengambil 1 anak yatim, dia dalam kerugian. Kenapa? Ketika wafat, miliarnya tinggal, 1 yatimnya ke sini. Jadi dalam hidup tuh seperti itu. Nggak usah sedih kalau masih ada dalam merasa di bawah. Nggak usah sedih kalau belum survive. Yang penting kualitas di sini, karena ini adalah keuntungan yang sebenarnya akan di sini. Kalau menyadari ini, kita tidak akan pernah bete, walaupun manusiawi bete sesaat. Kita ditipu orang, kesel, tapi tidak akan berkepanjangan. Wes, case close, box tutup. Saya ikhtiar yang lain, saya mulai yang baru. Allah ada bersamaku. Mudah bagi Allah membuka daripada lahan yang lain. Ngono, enggak. Dulu. Wes, bawa aja tuh dulu. Jangan pernah larut sama masa yang lalu. Kalau masa lalu itu tidak menyenangkan. Jangan pernah larut dengan masalah yang lalu. Mari kita mulai starting dengan Allah yang kita songsong hari ini untuk ke depan. Itu. Semakin kita standing masalah pekerjaan, masalah dunia, masalah keuangan, masalah apapun, semakin Allah akan mengikat kita pada itu. Semakin kita bisa mengikat pada Allah, Allah pun akan mengikat kita. Sehingga jika mampu berjalan ini dalam keadaan apapun dia, sampai puncaknya Allah akan menyampaikan bahwa diriku ada di dalamnya.
Dia berbicara dengan mulutku, dia melihat dengan mataku, dia mendengar dengan kupingku, dia berjalan dengan kakiku, dia bekerja dengan tanganku. Kenapa? Karena semua aktivitas itu bermuaranya ada kepada Allah. Ini ejawantah la ilaha illallah. Dapat poinnya? Jadi cahaya Ramadan ini kita usung supaya dia tidak pudar, walaupun pudar, berjuangnya kita untuk bisa naik. Seperti ini rumusnya, passwordnya, kontrolnya, caranya. Setelah itu biar Allah yang akan menghitungnya dan mengarahkan kita semua. Siap? Oke. Sebelum saya pulang, saya berharap tidak ada. Ya, silakan. Ada? Nggak ada? Nggak ada katanya. Oh ada. Kirain pada shocking semua. Assalamualaikum Bun Ya, Ningrum. Waalaikumsalam Pak. Begini Bun, yang saya rasakan ya, kalau memang untuk alhamdulillah selama bulan suci Ramadan itu justru sehat gitu loh. Kalau saya merasa tidak ada namanya rasa sakit. Tapi setelah bulan Ramadan berakhir, saya untuk melaksanakan yang sunnah saum itu kenapa berat subhanallah itu saya sampai jadi itu banyak jadi sakit ini sakit itu terus jadi seakan-akan jadi blas gitu aja gitu loh. Itu gimana? Itu gangguan. Kan dalam Ramadan setan diikat, nggak muncul dia. Kiatnya lawan. Gini, saya punya bude, masuk Islamnya umur 80 tahun. Ya, itu bude 80 tahun, kebayang dong? Cepuh. Dia itu kalau lapar pusing. Iya benar. Mau lapar pusing. Dia lihat kita kok saum. Dia nyoba Rik, Senin, loh, kok nggak pusing? Dicoba lagi, setelah Kamis nggak pusing. Jadi coba menerobos itu penting. Jadi jangan perbesar gangguannya. Kalau mau jihad, jalankan dulu. Ada aja, itu gangguannya. Iya, ada. Lewatin itu. Ini salah nggak ya kalau saya ngomong? Jangan takut wafat dengan sakit itu. Lewatin apa yang terjadi. Semakin pingsan parah atau seger? Belum dibuktiin kan? Karena ngikutin kan? Pernah sih saya coba ya setelah semacam kemarin saum setelah Sawal itu memang masya Allah berat banget itu Bun. Jadi saya sampai yang tadi benar bilang sakit kepala bener-bener, terus diuji sampai mas saya kumat lagi, semuanya sampai sekarang saya mau mulai lagi juga kayaknya. Doa nggak sama Allah? Doa nggak sama Allah? Doa sih, cuman ya nggak sampai khusyuk doa minta itu justru dikasih sakit Allah bilang aku ingin husuknya kamu, jerit atas nama aku. Nggak ada obat yang nggak bisa dari Allah. Keyakinan itu yang mahal. Tingkat husuk itu membuat kita bisa lebih dalam ke Allah, dan itu Allah minta. Kalau orang dikasih bahagia semuanya sama Allah plain. Tapi kenapa waktu bulan suci Ramadan malah jangan bilang kenapa ya? Saya nggak usah milih lagi, udah ditakdir juga sebulan Ramadan mah. Malah saya. Jangan argue dulu logiknya. Kita pakai bahasa logiknya. Kan takdir, nggak ada 12 bulan Ramadan, bener nggak? Ramadan tuh kondusif, setan diikat. Rame-rame. Sekarang yang mahal adalah bisa nggak kamu ketika rame-rame tidak, tapi kamu bisa. Jihad dong, Allah
Aku ingin puasa, boleh nggak kau sembuhkan mahku? Boleh nggak kau sembuhkan pusingku? Bukankah itu sakit darimu? Tolong aku Allah, aku ingin Syawal yang waktunya hanya 30 hari ini. Saya yakin bisa tuh. Masalahnya jihad nggak? Itu yang mahal. Pada saat itu Allah kasih mau pelajaran. Aku pengen tahu jihadmu sebesar apa. Jangan nyalahin keadaan. Karena kita paling gampang nyalahin keadaan. Gitu. Jadi rezekinya kemarin itu jihad. Coba nggak fokus pusingnya, pasti dilewatin. Karena fokus pusingnya, fokus mahnya jadi lebar. Lu kenapa nggak puasa sama mahku? Mahku jihad. Rob, aku ingin, Rob, tolong bisa. Bahasa kasarnya, biarin aku dengan mah, aku ingin Syawal. Itu pengorbanan. Insya Allah kalau buat Allah mah nggak akan muntah darah deh. Tapi harus lewatin itu. Benar nggak? Aku ngebela Allah dalam kerugian atau kemenangan? Orang mu'alaf itu luar biasa. Dia berikrar ke Allah. Dikasih bahagia nggak? Enggak. Dikasih penderitaan, diusir dari keluarganya, diancam bunuh. Tapi itu kata Allah, kamu kan mau ke aku, siap nggak keadaan begitu? Kalau dia ngeluh, dia salah milih Allah. Kenapa orang mu'alaf jadi begitu? Dia salah melihatnya. Dia lihatnya mewah dunia, padahal surganya langsung ketika hijrah ada langsung di akhirat. Dia nggak lihat itu, dia lihat sekarang. Mbakku, yakin? Dari wajahnya nggak yakin. Harus dicoba baru bisa yakin. Mbak nggak bisa ngerasain teh manis itu kalau belum diminum. Saya kan hanya bisa kasih rumus, tapi kita harus jalanin. Saya yakin kok. Yakin bisa. Orang katanya kalau lagi sakit kepala itu kan nggak bisa sujud, benar nggak? Tapi justru sujud obatnya. Bisa jadi oksigennya kosong. Ketika sujud pengisian oksigen. Oke, intinya adalah terjang itu cobaan. Wait and see apa yang terjadi, lebih parah atau sembuh. Itu yang harus kita tahu. Walaupun nantinya sakitnya juga lebih ini lagi. Nggak usah ekspedisi, nggak usah expect di depan. Kata Allah, kedudukanku tergantung sakwasangka hambaku. Mau sakwasangka Allah apa? Setelah itu parah atau enggak, mau sakwasangka apa? Mbak, mau sakwasangka apa? Kalau yakin Allah menyembuhkan, Allah sembuhkan. Kalau ragu, Allah kasih ragu. Itu jawabannya. Walaupun kan gitu. Kata walaupun itu kan ragu. Jadi dapatnya keraguan. Yakin ini Allah akan sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Konsul nggak sama Allah ketika sakit itu? Atau nyerah dengan alam? Itu godaan, Mbak. Saum sunnah itu. Tapi jihad. Aduh gimana ya, aku nggak sahur nih, pasti lapar nih. Tadi malam juga aku nggak makan. Itu godaan setan tuh. Tapi kalau ini exercise-nya ada, kata Nurani, ayo lakukan. Rasulullah aja lapar berbulan-bulan menghadiahkan pada Allah minta ampun manusia. Sekarang kita juga begitu. Biarkan lapar itu membuat kita minta istiqomah pada Allah. Siap Allah, aku saum. Gitu. Keyakinan itu yang harus dicari. Kalau ragu, selamat jalan. Oke? Ada lagi? Ya. Iya, harus izin suami, Mbak Rini. Karena kalau derajat istri itu setelah Allah adalah yang wajib Allah pertama, yang sunnah suami pertama.
Jadi harus ridho suami. Walaupun udah tahu kebiasaan istrinya. Jangan bilang otomatis, namanya hari kan berbeda-beda. Begitu ya. Iya. Oh, suami tahu sebelum menikah dia adalah saum Daud gitu. Beda hari. Bukan, maksudnya selalu tahu kalau misalnya Senin Kamis gitu. Tetap. Itu namanya adab. Pas malamnya. Itu namanya adab. Besok mau saum gitu. Jangan jam 4 pagi atau sebelumnya. Seorang suami diminta izin itu sesuatu apresiasi. Artinya kita menghargai dia. Kok kamu puasa? Ya harus izin. Udah tahu kebiasaan, nggak gitu. Oh, makasih. Kan senang misalnya. Jangankan kita, Rasulullah aja izin sama Aisyah mau tahajud. Aisyah, izinkan aku untuk menghadap Allah. Tuh Rasulullah. Padahal ada kewajiban suami izin ke istri. Tapi kalau istri mau tahajud gitu juga izin sama suami? Tergantung. Suaminya tidur. Kalau suami tidur boleh. Ngomong. Siapa tahu dia ketika bangun gak ada istrinya. Nyari-nyari. Bilang, abang, saya dalam keadaan tidur saya sholat ya. Biar dia gak kaget segala macam. Psikologi suami kan macam-macam. Ya, nanti konsulnya sama saya saja. Terima kasih. Terlalu vulgar. Oke? Cukup? Ya. Bentar Bang Ical. Ya. Assalamualaikum Bunda. Ya. Mau tanya nih Bunda. Misalkan cahaya Ramadan itu tetap terjaga sampai saat ini gitu. Bagaimana caranya Pak Ustazah? Biar tetap istiqomah gitu Ustazah. Semuanya udah dilaksanakan. Tapi ya, misalkan Allah mau berkehendak lain, bagaimana itu Ustazah? Hasil biar Allah Mbak. Kita terus aja. Karena kacamata kita itu menurut kita kurang. Rasa udah bagus bahwa kita kurang. Setelah itu biarkan Allah yang mengukur. Yang penting kita terus berjuang. Gitu. Biar supaya tidak naik turun gitu cahaya Ramadan kita itu tetap turun itu kadang positif. Karena turun itu membuat kita menjerit akan Allah. Ketika naik siapa tahu kita bangga. Gue tuh ya udah 3 kali loh Ramadan ini berasa banget kayak ketemu putih-putih semuanya. Semakin maksudnya hati itu semakin keren. Khawatir gini, saya melihatnya begitu. Takut teriak. Jadi ada tuh dari 100 1 aja enggak. Coba 1 itu ganggu deh. Padahal udah keren nih 99. Sengaja supaya kita nggak terbang. Jadi apapun yang tersaji baik naik maupun turun itu sajian Allah dan ada maksudnya. Yang terpenting kita niatnya adalah naik terus gitu. Coba kalau kita dibagusin semua, bahaya. Kita nggak tergantung lagi sama Allah gitu. Oke? Terakhir Bang Ical. Ya. Ya. Jadi yang awal Bang Ical adalah buat dulu cahaya diri. Buat dulu cahaya diri kita Bang. Dari kita sudah tercahayakan diri kita itu biasnya, otomatis akan keluar. Kalau orang udah mengenal cahaya Ramadan, pastinya dia akan memperbaharui ayat-ayatnya. Gemar berimamnya. Jadi naluri kita masing-masing akan keluar tuh Bang. Yang laki-laki jadi imam, jadi ayah, jadi suami, jadi nafkah, ya. Dia akan terbimbing nih Bang, otomatis. Kita perempuan, jadi wanita karir, istri, ibu dan sebagainya akan terbimbing tuh. Mulut kita, opini kita akan terbimbing tuh Bang. Nah jadi kiat-kiatnya adalah natural nih Bang, akan berjalan. Jadi asah ini aja Bang. Dari asah ini pasti, apalagi sekarang nanti misalnya abang masuk ke ayat-ayat yang pakai tafsir, di situ langsung ketuntun tuh Bang Qur'annya. Jadi bagaimana laki-laki memberi nafkah yang harus halal,
bagaimana mendidik anak dengan kasih dan sayang, bagaimana beribadah suami istri dengan berwudu dulu, berdoa meminta keturunan seperti apa, memberikan sayang kepada istri bukan karena cinta manusia, tetapi Allah yang menyuruh, Rasulullah yang menyuruh. Begitu Bang. Kata Rasulullah, luruskan yang bengkok istrimu karena dia adalah yang lemah, jangan kau keraskan. Karena cinta Rasulullah, dia akan meluruskannya dengan baik. Gitu. Karena asahan hatinya sudah mengarah. Jadi kalau disebut kiat-kiatnya ini. Asah ibadahnya insya Allah. Jadi nuansa-nuansa yang berdekat dengan Allah, keinginannya selalu ingin Allah. Istri bagaimana harapan Allah, walaupun pas-pasan tapi rezeki yang disyukuri, itu. Anak juga begitu, itu. Jadi larinya kepada Allah. Ini kan hati ada Allahnya. Itu. Jadi subhanallah, ibadah ini akan mendatangkan ke arah sana. Kan dari sini kan muamalah kan pasti mengerti kekurangan kelebihan pasangan, ya kan? Apalagi misaqal galidah, akad nikahnya luar biasa, dianugerahi anak lagi, dianugerahi rezeki. Wah, nafkah, memberi nafkah itu menjadi semangat karena itu surganya kepada Allah. Jadi bukan kewajiban Bang. Nafkah itu bukan kewajiban ke anak dan istri, tetapi adalah Allah meminta aku memberikan apa yang kemampuan itu dalam ada diriku, sehingga aku bekerja membuat hasil nafkah inilah yang aku berikan sebagai kasih cinta. Allah yang menghendaki, bukan wajibnya. Jadi semangat itu walaupun susah karena Allah semangat dianya. Cantik kan? Itu. Sesusah apapun dia harus mencari nafkahnya karena itu dua itu Allah melalui nafkah suami. Jadi larinya Allah, apa-apa aja Allah gitu. Itu kuncinya. Otomatis kok semuanya. Ya, indah lah pada akhirnya. Sesuatu gitu loh. Ya, pokoknya gitu Bang. Nah, pasti pada kayak gini kan abang akan cari yang seiring, ya kan? Seia sekata gitu kan. Gitu. Apa lagunya? Lagunya senada itu sudah kutemukan. Teman sejati. Apa lagunya? Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati. Wah, keren itu. Lu gitu loh. Seneng deh kalau udah dalam ketemu yang seiman, mengingatkan. Hati-hati ya, cari rezeki yang halal bagi kami, berapapun yang ada Bang, insya Allah berkah. Bang nggak usah pusing, anak nggak usah harus sekolah di Islam yang mahal. Pokoknya abang yang penting hati abang tentram ke Allah, kita tentram ke Allah, kita bareng ke dunia, bareng nanti di akhirat. Wah, banget deh, so sweet. Ya kalau keinginan boleh kan ya, namanya juga keinginan bagus ya nggak. Mau Alphard aja boleh, tapi jangan pajaknya susah. Jangan satu. Ya oke, cukup. Makasih ya. Mudah-mudahan majelis ini terberkahi. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wahai Allah, begitu agung ya Allah Engkau berada dalam kami, begitu mulianya ya Allah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar cintanya Nabi Ibrahim dan Ismail kepadamu ya Allah. Wahai Allah, betapa indahnya agama yang kami peluk ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah hati ini senantiasa merasakan keagungan-Mu, kemuliaan Rasulullah, kemuliaan agama kami, agama Islam yang Kau berikan pada kami, kemuliaan kitab suci Al-Quran yang menjadi penuntun hidup kami. Dengan zikir kemuliaan-Mu ya Allah, mampukan kami melantunkannya.
Wahai Allah, jadikanlah majelis ini menjadi majelis ilmu bagi kami, yang semakin hari semakin kami mendapatkan kedalaman ya Allah atas keagungan-Mu. Dan kami pun ingin merasakan hati kami ya Allah, bahwa Engkau berada dalam kehidupan kami, Engkau berada dalam jiwa hidup kami. Tuntun hidup kami ini ya Allah, kuatkan diri kami ya Allah. Jagalah diri kami dari godaan syaitan yang sangat-sangat terkutuk bagi kami Allah. Wahai Allah, jadikanlah dunia ini sebagai pijakan keselamatan bagi akhirat kami. Jadikanlah agama yang baik ya Allah sebagai penuntun kami. Jadikanlah ibadah yang berkualitas ya Allah sebagai media kami perjalanan kepadamu. Jadikanlah ya Allah kehidupan kematian kami merupakan akhir daripada hidup yang penuh barokah bagi kami. Wahai Allah, jadikanlah sahabat kami, ilmu kami, amal kami merupakan jalan menuju-Mu ya Allah. Berikanlah kami ya Allah sahabat kehidupan, teman kehidupan ya Allah, yang bisa membimbing selamat dunia bagi akhirat kami. Wahai Allah, kami mohonkan padamu, selamatkan kami, tuntun kami. Berikan kami ya Allah petunjuk daripada agama kami, daripada solat kami, zikir kami, sedekah kami ya Allah. Bahkan Al-Quran kami akan menjadi penuntun kami sepanjang hayat kami. Jadikanlah kemampuan kami ya Allah, bahwa tiada itu ada, bahwa rendah itu tinggi, bahwa sesuatu yang menyakitkan itu ada keindahan di baliknya, bahwa kehidupan itu pula ya Allah selalu Engkau memberikan bahagia kami ya Allah, walaupun bukan dalam wujud yang nyata. Duhai Allah, berikan kesabaran bagi kami, jiwa ikhlas bagi kami, jiwa qanaah bagi kami. Mampukan pertemuan ini menjadi saleh jiwa kami, jiwa kesalehan kami, jiwa saleh kaum ikhwan, jiwa salehah bagi kaum akhwat. Kami sebagai anak dari orang tua kami, jadi istri, jadi suami, jadi ayah, jadi ibu, jadi nenek, jadi siapapun wujud kami, jadi orang karir kami ya Allah. Ini hanya sementara stasiun kehidupan kami. Mudah-mudahan apa yang Kau takdirkan dalam diri kami mampu kami membawa keselamatan kami dunia bagi surga akhirat kami. Duhai Allah, kami mohonkan padamu, tuntun seluruh raga kami, tuntun selalu kemampuan kami, lisan kami, mata memandang kami, kuping mendengar kami, tangan bekerja kami, hati kami, buah fikir kami, langkah kaki kami ya Allah, senantiasa dalam ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, kami mohonkan padamu, hadir selalu dalam jiwa kami, hadir selalu dalam perlindungan kami, hadir selalu dalam petunjuk kami, hadir selalu ya Allah dalam ya Allah memohonkan petunjuk hidup yang berkah, yang selamat. Yang kami mohonkan ya Allah semoga sukses dunia, sukses akhirat kami. Duhai Allah, kami mohonkan ijabahkanlah doa kami. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong Allah, yang susah Kau gembirakan, yang sempit Kau lapangkan, yang berjuang Kau menangkan ya Allah. Terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.